Selamat malam semuanya. Kita malam ini akan bahas sesuatu yang krusial ya. Ya, why do you hate us? Jadi ini bicara mengenai mengapa ya kamu tuh benci kami gitu loh ya. Kenapa benci kami? Kalau teliti maka ada foto di samping kiri atas itu ada foto Holocaust. Coba lihat usianya muda sekali ya. Konon 6 juta, 7 juta orang yang mati di pembantaian oleh Hitler ya dengan pasukannya Nazi. Setelah itu kita lihat bendera Israel yang dibakar. Setelah itu kalau lihat di bawah ada bicara mengenai Save Christian in the Middle East ya. Orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah. Sebenarnya bukan hanya Timur Tengah, di Afrika ya, di Boko Haram dan lain sebagainya, itu mengerikan. Setelah itu kanan itu diambil di satu gereja yang dibakar di Indonesia. Jadi sebenarnya kita sedang membicarakan hal yang saya berhati-hati untuk tidak terjebak di pembicaraan yang rasis ya. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, ya mengapa banyak orang di Indonesia dan di dunia yang membenci orang Kristen ya dan orang Yahudi. Di sini ada Kristen yang mengalami papanya Kristen pendeta mengalami gerejanya dibakar ya. Waktu bicara hati itu beberapa saat yang lalu Kristen bisa cerita bagaimana baju yang dipakai pada baju yang dipakai itu hanya baju itu saja ketika keluar dari kerusuhan di kotanya dia di situ Bondo, dan itu kebakaran dan itu pembakar, tapi sebelum kebakaran ada penjarahan secara luar biasa ya. Kesannya itu Kristen itu dan Yahudi itu adalah musuh bersama ya. Bagaimana mereka bisa membenci kita tanpa mengenal kita ya, itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana mereka bisa membenci kita tanpa mereka mengenali kita gitu loh. Kita kan membenci sesuatu yang kita kenali gitu loh ya. Tapi ini tanpa mengenal satupun dari kita dan tanpa memiliki masalah apapun dengan kita, mereka bisa marah loh dengan kita. Makanya itu yang jadi titik buat saya aneh gitu loh ya. Bahkan kalau lihat ya Bapak Ibu Saudara, kita ngelihat nih ada bendera Israel, ada ya mereka bilang itu karena namanya bendera Kristen. Di orang-orang muda di Amerika, di Australia sama di Eropa itu bendera ini disebut bendera Kristen. Setelah itu dibawa Saudara, ya. Ini orang-orang yang ikut cult, yang ikut kuasa gelap, yang ikut gereja setan, ya. Ini bukan lambang peace sebenarnya. Ini lambang daripada gereja setan, orang ditaruh lambang lingkaran. Di dalam dunia lambang itu selalu bicara mengenai Allah, mengenai Tuhan. Jadi pada saat salib itu diberikan kepada calon anggota gereja setan, maka mereka wajib untuk mematahkan dengan kaki ya keduanya, dan dibalik kemudian dipatahkan. Dan itulah lambang peace. Jadi ada satu jargon yang luar biasa berkata seperti ini, there's no peace in this world selama masih ada Kristen, selama masih ada Yahudi. Kan aneh gitu loh ya, selama masih ada Kristen, selama masih ada Yahudi. Kita pelan-pelan bergeser ya Bapak Ibu. Nah, saya ngambil ini dari mana Saudara ya? Kita Wahyu 12 yang bagian terakhir. Naga memburu perempuan itu. Saya bacakan ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, jadi Saudara mesti baca dulu ayat 1 sampai ayat 12 untuk bisa mengerti ini. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar ya. Ada tambahan. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama banyak sekali mengenai burung nasar atau burung Raja Wali, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Nah, Bapak Ibu lihat, ada kok tidak ada continuity, tidak ada kesinambungan. Tapi mungkin saya tidak bahas malam ini. Ada naga, tapi ini kembali lagi pada ular, gitu loh. Ya, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu, ya, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Yang dipakai bukan tahun, tetapi masa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat selanjutnya hanya sampai 18 kok. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Ingat, ya, kalau kitab Wahyu itu isinya lambang, Saudara. Lambang-lambang. Ya, ditulis 8196 di Pulau Patmos oleh Rasul Yohanes di dalam tahanan maximum security prison di Pulau Patmos. Sehingga kalau surat ini keluar kepada 7 jemaat, ini rangkaian dari 7 jemaat, maka surat tersebut haruslah memakai lambang. Kalau enggak,
maka surat ini tidak bisa keluar. Karena ingat, nanti di belakang kita tahu ya, kenapa sampai kekaisaran Roma atau pemerintahan Roma menganggap bahwa kekristenan dan Yesus itu adalah bahaya laten. Ya, nanti di belakang kita lihat ya. Maka dari itu dimusuhi, dan dimusuhinya nggak main-main, saudara. Ya, dimusuhinya nggak main-main. Kalau bangsa Israel ada di Mesir itu 450 tahun, ya istilahnya diperbudak di Mesir. Ya, sementara kalau orang Kristen dianiaya itu 350 tahun. Jadi, waduh, ukurannya udah luar biasa, udah berapa generasi, saudara. Kalau satu generasi 70, kalau 350 tahun sudah berapa generasi. Dan itu satu kehilangan besar. Nanti di belakang kita bisa lihat. Maka dari menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, saya periksa satu-satu. Ya, mari kita lihat. Ya, saya garis bawahi, saudara, ketika naga itu sadar, saya tidak bahas ini. Karena kita sudah bahas 1:12 itu sudah tahu naga itu siapa, perempuan itu siapa, ya kita udah jelas, saudara. Nanti kalau videonya keluar, saudara nanti bisa lihat. Ya, dikatakan apa? Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, jelas. Anak laki-laki itu di sebelumnya dikatakan apa? Naik ke surga. Kita tahu itu bicara mengenai pribadi Yesus. Nah, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Nah, ini yang saya garis bawahi. Saudara, tolong garis bawahi ini membantu saudara untuk membangun kerangka berpikir untuk menerjemahkan. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jauh dari tempat ular itu. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kita ngelihat ya, saudara. Lanjut ya. Saya garis bawahi, saudara. Nah, kalau kita bahas sayap burung nasar. Nah, sekarang itu udah masuk nih pembahasannya. Kalau kita periksa di Alkitab, makanya saya katakan gini, kalau kita baca kitab Wahyu, ya, belajar kitab Wahyu, kita harus pastikan bahwa kita sudah membaca dari Kejadian sampai kitab Yudas. Karena kenapa? Ini ngambil banyak fragmen-fragmen, banyak frasa-frasa yang terkenal, yang hanya bisa dimengerti oleh apa? Oleh jemaat Tuhan pada zaman itu. Ya, Keluaran 19 ayat 4, saudara. Jadi ini seperti diambil memang bukan seperti diambil, memang diambil dengan sengaja oleh Rasul Yohanes. Ya, ini kan didiktekan oleh Tuhan gitu loh, didiktekan oleh Yesus pada saat itu. Sehingga ketika didiktekan dengan sangat cerdas, Tuhan itu mengambil frasa-frasa dan fragmen-fragmen yang dimengerti oleh jemaat Tuhan yang hidup pada zaman itu tahun 8196. Kristen lahir tahun 30. Ya, jadi kalau dikatakan saya burung nasar, seakan-akan ngomong apa? Oh, ini loh artinya. Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, bayangin saudara. Lihat ya, bandingkan. Situasinya pada saat itu Wahyu lagi ngadapin tekanan dari Romawi. Terus kemudian kedua, di situ digambarkan ular itu, si setan itu, naga itu menyerang mereka. Makanya kalau Tuhan bilang, kedua sayap dikatakan ada sayap burung nasar, itu luar biasa, saudara. Ya, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya. Mazmur 91 ayat 4, makanya ini fragmennya dipakai betul, saudara. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau berlindung, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Saudara perhatikan lagi, saudara. Dikatakan apa? Sayap dari burung nasar yang besar. Berarti ini bicara apa? Perlindungan yang sempurna. Ya, perlindungan yang sempurna. Ini loh saudara-saudara, periksa yang saya garis bawahi, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Itu saja sudah luar biasa, saudara. Jadi ada apa? Ada keamanan, ada perlindungan. Ya, ada perlindungan secara sempurna. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Sesulit apapun kita melihat ada perlindungan yang sempurna, ada kontrol yang kuat. Nanti kita akan ngerti di belakang. Ada kontrol yang kuat. Ya, kita seringkali bisa nyanyi gini, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Nah, ini loh saudara, dalam kontrol yang kuat. Kita ini seringkali belajar kata tidak ada satu helai
rambut kita yang jatuh tanpa diizinkan Tuhan. Sebenarnya Rasul Yohanes ya ketika menulis hatinya pasti tergetar. Kenapa? Karena dia mengingat siapa jemaat yang jadi tujuan surat itu dan situasi jemaat yang dalam kondisi yang sangat tidak baik. Makanya ketika dikatakan diberikan apa? Sayap burung nasar yang besar. Itu seperti Tuhan bicara kepada 7 jemaat. Semua dalam kontrol. Engkau ada di bawah kepak sayapku. Bukan hanya sayap burung Raja Wali. Tapi dikatakan sayap burung nasar yang besar. Jadi kalau kita menerjemahkan itu. Sampai di kelas saya di BBC, mereka berkata kepada saya gini. Lah, Bapak jelaskan kitab Wahyu. Kok jadi tidak menakutkan lagi ya Pak? Ya, kok jadi tidak menakutkan lagi? Karena konsep saya ketika saya belajar kitab Wahyu, kitab yang sangat menakutkan di dalam Alkitab. Kita lihat berikutnya ya. Bapak, Ibu, Saudara dikatakan apa? Nah, kalau kita melihat, saya lagi tidak bahas ini ya. Tidak bahas ini, nanti di belakang kita ada masanya. Semi bilang, Kak Son, mesti bahas Armageddon. Ya, Sam, ada di belakang. Nah, saya kasih yang garis bawah berikutnya ya. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu sudah ada, saudara. Jadi bukan kaget. Jangan kagetan. Ya. Ojo kagetan, gitu loh ya. Terus ojo nggumunan. Ya, ini loh saudara. Ia akan mengucapkan perkataan dari Daniel 7 ayat 25. Yang menentang yang maha tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Bukan 1 tahun, 2 tahun, dan setengah tahun. Ngerti ya? Makanya ketika 14 ini penuh orang-orang melihat Daniel 7 ayat 25 ya. Orang-orang mundur melihat ini nubuatan yang sudah terjadi. Daniel itu kitab Daniel adalah kitab kitab nubuatan yang sudah terjadi. Gitu loh saudara. Dan kita lihat ya, lalu kedengar orang yang berpakaian kain lenan ya, yang di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi yang hidup yang kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi ketika para pakar wahyu membuka pengertian istilahnya unlock ya the revelation, itu mereka menduga bahwa ini adalah sebuah nubuatan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Jadi seakan-akan ngomong begini saudara, kamu itu akan dijaga sempurna di padang gurun lagi ngalami keadaan yang tidak baik. Berapa lama engkau akan mengalami aniaya itu? Dikatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Makanya orang curiga, pakar-pakarnya ngomong apa? Jangan-jangan ini nubuatan. Jangan-jangan nubuatan. Pada tahun 81 sampai 96 itu masih nubuatan. Zaman kita itu sudah terjadi. Ya, bagian ini. Ya, yuk kita lihat ya. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Sebenarnya kata 3,5 pun bukan hal yang aneh. Ya, bukan hal yang aneh. Bukan muncul tiba-tiba di kitab Wahyu. Bukan tiba-tiba muncul di kitab Wahyu. Nah, kita lihat ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kalau kukatakan, ya, kecuali kalau kukatakan. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Berapa lama? Ditulis dalam Yakobus. Jadi kata-kata 3,5 tahun, 3,5 masa itu adalah kata-kata 3,5. Ya, itu adalah hal yang umum, sama seperti berkata 3, 12, 7, 9, ya, itu biasa. Nah, dikatakan Yakobus 5:17, Elia adalah manusia biasa untuk menjelaskan 1 Raja-Raja 17, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi kata 3,5 itu merupakan hal yang biasa diucapkan. Makanya ada beberapa ahli Alkitab ngomong apa?
Kadang-kala memang tidak selalu tepat 3,5. Tetapi ya dikerucutkan ke bilangan terdekat gitu. Nah, masuk berikutnya, mengapa Kristen dan Yahudi selalu menjadi sasaran kebencian, Bapak, Ibu, Saudara? Saudara-saudaraku, mari kita periksa ya. Kalau di Indonesia ketambahan satu, mengapa Kristen ya dan Yahudi selalu menjadi sasaran kebencian? Ya lucu ya. Kalau melihat apa namanya, kalau di Indonesia ketambahan ya sama siapa? Chinese, Saudara. Ya, apalagi kalau Chinese-nya Kristen. Udah Cina Kristen pula, bahaya gitu loh. Saya pernah nonton demo di TV dengan istri saya, dengan Kane. Saya ketawa sendiri gitu loh. Kenapa? Mereka bakar bendera Israel, Saudara. Coba dari mana mereka punya bendera Israel? Kalau nggak nyablon-nyablon sendiri. Nyablon-nyablon sendiri, bakar-bakar sendiri, nginjek-nginjek sendiri, maki-maki sendiri. Berarti orang mau benci aja harus ada apa? Harus ada modal, Saudara. Ya, harus ada modal. Jadi saya sama Kak Ana ketawa ngelihat itu. Saya ngomong gini nyeletuk, dari mana ya dia dapat bendera Israel ya? Ya, dari mana bendera Israel bakar-bakar gitu? Ya jelas lah siapa gitu. Kita mesti ngelihat mengapa Kristen dan Yahudi selalu menjadi sasaran kebencian. Ya, coba saudara lihat ISIS lah, Boko Haram lah, ya, dan mereka yang radikal-radikal selalu mentargetkan apa? Yahudi. Mentargetkan apa? Kristen. Ya. Yang luar biasa adalah apa? Ada komunitas Yahudi, ada suku Yahudi, ada orang-orang Yahudi yang tinggal dengan aman tentram. Di mana? Di Iran. Saudara ngelihat, ada kuburannya Daniel di sana. Dan yang luar biasa, kita mesti ngelihat, saya tidak ngomongin agama orang lain, tapi kita mesti lihat satu ini. Ya, beda ya, kalau kita ngelihat komunitas yang di mana di Iran itu apa? Diduga mereka Syiah. Tapi justru ketika dikafir-kafirkanlah ya Islam yang ada di Iran, tapi justru orang Yahudi itu aman tentram di sana. Kalau saya berkata ketika Soviet pecah ya, dulunya sangat banyak orang-orang Yahudi di negara Soviet ya, sampai hari ini. Dan Israel sendiri punya program Aliyah. Aliyah itu artinya naik untuk beribadah, tetapi juga terjemahannya bisa jadi pulang. Ya, ini makanya saudara kalau ke Israel, udah kan lihat ada rupa-rupa warnanya Israel. Kita ngelihat ya, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa Timur, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Mereka memilih untuk apa? Melepaskan kewarganegaraan mereka untuk kembali ke Israel. Aliyah. Nah, kita ngelihat ya, kita lihat. Ini yang saya garis bawahi. Kenapa sih mereka kok benci sekali sama Kristen? Nah, ini nubuatan, saudara. Ini nubuatan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Tersadar. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Setelah gagal sama Yesus, ya, dan setelah Yesus naik ke surga, setannya ini loh, naganya itu marah kepada siapa? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum ini entole dan memiliki kesaksian marturia Yesus. Ya, kita melihat entole itu apa? Jadi kita melihat yang dimusuhi oleh naga itu ada dua, yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang kedua memiliki kesaksian Yesus. Ya, makanya ada orang kata, oh saya mau bersaksi. Itu sebenarnya zaman dulu adalah gini Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pengadilan kalau seseorang ya manggil saksi, maka saksi itu ketika yang terdakwa dijatuhi hukuman, maka orang yang mengeksekusi ya, yang memutuskan untuk mengeksekusi adalah orang yang jadi saksi. Makanya seorang saksi, seorang marturia adalah yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan merasa sendiri. Gitu loh saudara. Jadi dia itu istilahnya kenapa? Dia adalah saksi hidup. Ya, sama seperti orang itu misalnya ketangkep tangan. Jadi betul-betul kesaksian. Tapi mari kita lihat, apa itu entole? Entole itu mengarah kepada kesebelum firman atau aseret hadif farim. Orang Yahudi lah yang dimaksud dengan mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita periksa, maka marahlah setan itu kepada perempuan, itu sesuatu yang ilahi. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Ya, dikatakan merekalah orang-orang Yahudi dan merekalah orang-orang Kristen. Sampai sini ngerti ya, saudara? Jadi sebenarnya sudah dinubuatkan
bahwa setan itu pasti akan, saya tidak ngomong agama ya, tapi saya ngomong ada gerakan ya untuk apa? Yang ini mereka lagi musuhan sama orang-orang Romawi. Belum ada agama-agama yang agama-agama yang seperti sekarang ini gitu loh, terutama agama yang satu itu. Makanya memerangi keturunan yang lain itu memerangi apa? Memerangi orang Yahudi dan memerangi orang Kristen. Mengerti ya? Jadi ada nubuatan, ya, ada nubuatan sama seperti Rasul Yohanes itu pengen menghibur. Kamu itu diperangi oleh setan. Setannya kekaisaran Romawi. Setannya adalah pemerintahan Romawi. Digambarkan sebagai pemerintahan Romawi adalah pangejawantahan atau personifikasinya setan gitu loh saudara. Kalau kita melihat entole itu bicara mengenai 10 firman Tuhan ya. Bukan 10 perintah sebenarnya ya. Nah, sementara marturia mengarah kepada pengikut Yesus yang memiliki kesaksian Yesus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sudah jelas ya jadinya ya. Ayat 18 itu para ahli Alkitab bingung. Karena kenapa? Itu mau diseret ke pasal 13 bisa, kalau diseret ke pasal 12 artinya beda, diseret ke pasal 13 artinya beda. Ya. Oke, saya nggak bahas itu karena nanti ke depannya kita akan periksa lebih dalam. Nah, nubuatan mengenai penganiayaan. Coba saudara perhatikan ya. Perhatikan. Kalau saudara melihat sebenarnya penganiayaan itu sudah betul-betul disampaikan oleh Yesus. Kalau kita mengabaikan peringatan, maka kita ada di satu titik yang sangat berbahaya. Ya. Kalau mau naik pesawat, ya saudara suka atau enggak suka, saudara mesti ngelihat peragaan apa? Pramugari atau pramugara memperagakan bagaimana kalau terjadi emergensi. Makanya selalu dikatakan, oh 2 misalnya gini saudara, di depan ada pintu, di tengah ada pintu 2, di belakang ada pintu 1, sehingga in case kalau terjadi masalah pendaratan darurat, saudara mesti ngelihat. Jadi ada bercandaan tuh, ya bercandaan gini, loh ibu yang ngasih tahu di bawah ada pelampung. Kalau ibu nggak ngasih tahu saya pelampung, ada orang, ada pencuri ketangkep ngambil pelampung, dikatakan gitu. Saya tidak akan saya tidak akan mencuri kalau saya tidak tahu tempatnya. Nah, padahal saudara, ya peragaan keselamatan itu supaya in case kalau terjadi sesuatu itu kita bisa menyelamatkan diri. Jadi jangan bosan dengan yang namanya peringatan. Yesus sendiri sudah memperingatkan jauh hari, bahkan di awal-awal pelayanannya pun Yesus sudah ngomong, saudara. Ya, kita baca ya pelan-pelan. Ya, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Perhatikan kata-kata ini. Makanya kekristenan kok jadi prosperity, kekristenan kok jadi kemakmuran ini jadi bingung, saudara. Ya, dikatakan ya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini jelas Yohanes 15 itu masih jauh dari salib. Tetapi Yesus sudah ngomong bahwa apa? Kalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi jangan abaikan, saudara. Jangan abaikan, karena kalau saudara mengabaikan, saudara akan kalau kita di pesawat, kita akan tidak bisa terhindar dari bahaya kalau bahaya itu datang. Kamu akan dikucilkan, ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini sekitar tahun 30 kurang, saudara. Sekarang tahun 2023. Kalau nutup gereja, bakar gereja, menghalangi orang beribadah, itu mereka nganggap bahwa mereka sedang berbuat bakti kepada Tuhannya. Jangan itu belum ada pemikiran, saudara. Tetapi sekarang ini nyata sekali. Ya. Bahkan kalau bisa, ya orang Kristen pun yang punya agenda memakai jasanya orang-orang dari kepercayaan yang lain untuk menutup gereja. Itu loh hebatnya ya. Hebat. Demi apa bolak-balik? Ya demi dapur ngepul, dapurnya mereka ngepul. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tuhan Yesus sudah jelas melihatnya ini, melihatnya ke depan, ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ayat ini ya
diucapkan secara hebat pada saat penganiayaan ISIS, saudara. Di mana? Di Timur Tengah. Ketika Syria dimasuki, ketika daerah-daerah Kristen, ya, ketika daerah-daerah Kristen, ketika perpustakaan dunia yang hebat yang selama ini dipegang di mana? Di daerah Syria masih ada biara-biara yang menyimpan perkamen-perkamen, menyimpan ya kodeks-kodeks yang hebat-hebat itu disimpan di sana, dan mereka dianiaya, mereka dibakar, mereka dijadikan budak seks. Ayat ini bergemas luar biasa. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Yesus sudah mengingatkan jauh ribuan tahun sebelum penganiayaan terjadi. Jadi dikatakan kalau orang Kristen ikut Yesus, itu harus sangkal diri, pikul salib. Makanya kalau kadang-kadang kita itu berpikir gini loh, ikut Yesus itu lempeng-lempeng saja. Kalau kita jalan di padang gurun, kita pasti ketemu Elim, ketemu siapa? Ketemu dengan mata air dan pohon kurma. Terus kita seringkali nyanyi, semua bunga ikut bernyanyi. Enggak gitu. Enggak gitu, saudara. Ya, kalau ada dulu masih ada berkata, oh ini pemanasan global, ya, global warming, ya, pemanasan global. Saya rajin ngikutin bahasan-bahasan science. Sekarang ini bukan global warming, tapi global boiling. Itu ngeri, saudara. Ya, kenapa? Sekarang ini panasnya nggak umum. Panasnya nggak umum, saudara. Ya, saudara, Pak Yohan baru pindah ke Malang. Malang yang dulu sama Malang sekarang beda, Pak. Ya, orang-orang Malang pasti tahu loh. Ini minggu-minggu ini minggu sedap, saudara. Ya, 3 minggu sedap karena kita bisa sentuh 17 sampai 19 derajat. Tempatnya Pak Yohan punya potensi untuk 17 derajat. Tempat saya 18 derajat. Kita melihat bukan tempat yang ideal untuk hidup bumi ini. Makanya Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagimu. Makanya ada istilah, ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi boleh diingetin, saudara, hanya sementara saja. Makanya selalu saya berkata begini kepada orang-orang kejawen, lebih mudah Bapak Ibu mengerti konsep ya manunggaling kawula, artinya Tuhan yang ada hidup dalam diri manusia. Itu lebih mudah daripada orang Kristen ketika diajar Yesus itu, maksud saya gini, Roh Tuhan itu hidup di dalam kita. Beri penghormatan yang sama. Beri penghormatan yang sama ketika kita menyembah Tuhan Yesus yang ada di surga. Susah sekali wilayah ini, saudara. Nah, lanjut ya, saya nggak mau panjang-panjang. Dikatakan ini, contohnya ini, Lukas 22 ayat 23. Ini saya sampaikan nubuatan dulu. Nanti saya sampaikan nubuatannya cukup banyak. Berbahagialah kamu. Dikatakan berbahagia, saudara. Lukas loh ini. Pasalnya juga bukan pasal gede. Pasalnya baru awal-awal. Jika karena anak manusia, karena Yesus, orang membenci kamu. Potensinya ada. Dan jika mereka mengucilkan kamu, jelas loh saudara. Ini tahun berapa? Dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Sudah kekaisaran Romawi sudah menekan. Tetapi kekristenan belum lahir. Tapi jauh hari, Yesus sedang bicara pada tubuhnya. Bahwa inilah yang akan terjadi. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Kasih 2 frasa yang sangat unik. Bersukacitalah dan bergembiralah. Ya, sayangnya kata-kata bersukacita ini seringkali diterjemahkan diberkati. Padahal sukacita itu tidak selalu berkat. Karena kalau berkat itu, kata-kata berkat maksud saya adalah selalu diterjemahkan sebagai berkat jasmani. Orang yang dianiaya mengalami sukacita ilahi dan bergembira secara ilahi. Itu divine, itu divine blessing. Itu berkat dari surga. Saudara ketika dalam masalah yang sangat besar, saudara mengalami damai saja, itu sudah luar biasa. Ini loh saudara dikatakan apa? Sebab sesungguhnya, ini yang kita cari, yang seringkali orang salah paham. Kok nyari upah sih? Kok nyari upah sih? Upahmu besar di surga. Wah, ini zaman Pentakosta, haleluya, luar biasa ini. Sayang ya. Makanya
sayang ya, gerakan Pentakosta itu tidak finish strong, saudara. Kalau sudah finish strong itu sudah pikul salib lah, rumahku ada dalam surga, frasa-frasanya kan seperti itu. Ya, itu udah luar biasa. Sayang loh, nggak finish strong sehingga harus ada gerakan berikutnya. Ya, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Wih, luar biasa ya, saudara. Nabi-nabi itu perjanjian lama. Sementara ya perjanjian baru, kalau saudara periksa kitab Wahyu, sampai mereka berkata apa? Orang-orang yang mati ini berteriak, sampai kapan ya Tuhan? Walaupun itu alegoris, tapi sungguh diperhatikan Tuhan. Sampai Tuhan ngomong apa? Sampai apa? Genap jumlah mereka. Hebat, saudara. Hebat. Makanya dikatakan apa? Bukan kilbat air mata lagi, tapi suara mereka itu naik, saudara, di hadapan Tuhan. Dan Tuhan merespon. Karena mereka itu according ya, one voice, according itu satu aja suaranya. Mereka bicara begini, saudara. One accord, bukan according. Tapi one accord voice. Mereka bicara satu. Sampai kapan ya Tuhan? Itu jajaran para martir itu sangat banyak, saudara. Sangat banyak. Tadi sebelum saya masih kuliah, sebelum mulai kuliah, saya klik satu, saudara. Saya klik martir. Saya minta list of martir. Diminta, saudara. Mau diambil wilayah mana? Afrika, Amerika, Eropa, dan Indonesia juga ada martir, saudara. Saya masih ingat waktu di Jakarta yang di Dulos ya, yang orang disembelih itu. Berikutnya. Lukas 21 ayat 12 sampai 18. Saya bacakan, saudara, supaya saudara terbuka mata saudara. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nubuatannya Yesus itu luar biasa. Tetapi ada satu yang nyelip, yang saya itu tergetar. Karena saya pada saat persiapan saya tidak perkirakan bahwa ayat ini akan muncul. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Intimidasi dan segala keseluruhan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Tidak boleh memikirkan pembelaan, malah kita tidak boleh minta backing ya, minta backing TNI, polisi, jaksa atau orang kuat. Dan ada garansi dari Tuhan dalam penganiayaan. Karena Yesus tahu yang dihadapi mbaknya, ya, dalangnya itu adalah si setan sendiri. Makanya kalau setan itu hanya di perempatan, di pohon, di rumah tua. Sekarang filmnya ngeri-ngeri. Ini film yang paling baru, Susana Jumat Kliwon. Setan kalau munculnya Jumat Kliwon, itu setan rendah, saudara. Setan rendah. Kenapa? Ya jamnya jam keluarnya. Jam keluarnya sudah teridentifikasi. Makanya Yesus ngomong luar biasa. Sebab aku sendiri. Hebat ya. Aku sendiri. Ini persoalan pribadi. Antara ular, antara keturunan. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Dan keturunannya akan apa? Itu loh. Hebat, saudara. Meremukkan tumitnya. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kitanya yang belum menang. Kemarin itu ada masalah. Ada masalah yang terjadi. Saya hanya ngomong begini. Kak Ana juga ngomong gitu. Kak Ana yang ngingetin. Saya tinggal mengulangnya. Saya katakan gini. Jangan-jangan ada orang yang paling bencekno bagi kita. Ya, mencekno sekali. Itu adalah Lazarus yang diizinkan Tuhan. Masih ingat ya? Orang kaya dengan Lazarus ya. Ada Lazarus yang diizinkan Tuhan. Ada di depan kita. Dan itu Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bisa masuk surga. Begitu. Jadi makanya melihat opportunity ketika dalam penderitaan, dalam kesusahan, dikhianati, dibenci, difitnah.
Ketika kita diminta pertanggungjawaban soal iman kita, aku sendiri. Waduh, ini personal guarantee, saudara. Kalau di bank, orang yang punya nama ketika dia ngomong, aku tidak pakai jaminan yang lain. This is my personal guarantee. Itu seperti punya kartu kredit hitam. Indonesia ada beberapa orang yang punya kartu kredit hitam, saudara. Banyak sih, tapi hanya orang yang minimal iuran tahunannya aja sekian ratus juta, saudara. Uang yang ada ditahan itu harus ada sekian ratus miliar. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Dan itu sudah terjadi pada apa? Test case yang pertama kali pada saat Stefanus. Stefanus, sudah. Ya. Siapa Stefanus? Tadi kelas saya, tadi kelas apologet, saudara. Dikatakan apologet yang pertama sebenarnya Stefanus. Tapi kita melihat apologet yang berikutnya adalah apa? Petrus. Apologet berikutnya adalah siapa? Tapi tidak menggoblok-goblokkan orang, tidak mengkafir-kafirkan orang, tidak membangsat-bangsatkan orang. Seperti yang kita lihat pertunjukan di mana? Di YouTube. Hati-hati ya, saudara ya. Seseorang yang menganiaya kita, memfitnah kita, jangan-jangan itu adalah Lazarus yang Tuhan kirimkan pada kita. Jangan salah bereaksi. Jangan salah bereaksi. Ya, reaksi salah. Aduh, saya selalu berkata, gak enak remedi, saudara. Gak enak remedi. Lanjut ya, masih di pasal yang sama. Kamu akan diserahkan juga, waduh, oleh orang tuamu. Dan ini sudah terjadi. Saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Clear, loud and clear, kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Apalagi kalau kita dikatakan apa? Stigmanya adalah minoritas. Tapi ayat yang hebat ini yang sering kali disalahpahami, dipakai asal-asalan. Tapi tidak selai dari rambut kepalamu akan hilang. Mari kita baca sama-sama. Di rumah Bapak Ibu Saudara juga baca sama-sama. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ya. Tidak dikatakan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan mendapatkan mobil misalnya. Mobil yang terbaru. Yang apa? Hybrid. Enggak ada. Enggak ada. Saudara, saya itu menampilkan banyak ayat hanya untuk menegaskan ayat yang 17 tadi. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Wah, hebat, saudara. Ayat 19 saudara baca dalam hati. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, ini udah. Ini peperangan head on antara surga dengan neraka, saudara. Yesus sudah selesai. Kita yang belum selesai. Si setan ini ngejar keturunan yang lain, saudara. Kenapa? Yesus sudah nggak bisa dikejar karena menang. Kita yang harus mengalahkan dia. Ya. Ayo baca, saudara. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Terus ya, saudara. Coba lihat, saudara. Ayat-ayatnya. Merinding loh, saudara. Ya. Ayat 16, pasal 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa menolak aku. Nanti di belakang saya lihatin sejarah. Gereja zaman dulu tahun 30 sampai 80, tidak semuanya firm, bertahan, bold and firm, enggak. Ada yang kemudian negotiable dengan iman mereka. Makanya kalau ada orang ngomong, Pak, ini kan demi kebaikan, dia nyangkali. Dia nyangkali, supaya dia hidup, supaya dia bisa mengalahkan. Enggak gitu loh ceritanya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saya sudah sampaikan tadi. Hebatnya pasal 17. Tuhan Yesus ngomong gini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Makanya sayap kepak Raja Wali tadi. Sayapnya Raja Wali yang dikatakan besar tadi. Ini maksudnya. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia.
Nah, ini yang saya tadi ceritakan. Alasan penganiayaan Romawi terhadap kekristenan. Nah, ini aja. Lebih aman, lebih gede-gede, saudara. Ya. Alasan penganiayaan kekristenan Romawi kepada orang Kristen. Gubernur Romawi menggunakan tangan besi pada orang Kristen untuk menjaga ketertiban. Alasannya mereka. Karena orang Kristen dianggap telah memperkenalkan kultus asing yang menyebabkan kemurtadan nasional. Jadi kata murtad itu sudah ada zaman dulu, saudara. Ini loh, makanya ada orang yang ketakutan dengar lagu pujian penyembahan di gereja. Padahal kita ya tidak pernah berubah iman ketika orang ngajakin orang untuk beribadah dari sebelah kita. Tidak akan pernah kita goyah iman kita. Gitu loh, saudara. Ya. Nah, mereka itu nuduh gubernur-gubernur Romawi. Sebenarnya bukan gubernur Romawi, tapi gubernur-gubernur Romawi ketika dengar pendapat, dikatakan apa? Orang Kristen ini ya mengajarkan kultus asing yang menyebabkan kemurtadan nasional dan pengabaian agama Romawi tradisional, yaitu penyembahan kepada kaisar. Ya ini loh dikatakan kultus asing dan kemurtadan nasional. Karena banyak orang yang mendengarkan ya bagaimana orang Kristen mempertanggungjawabkan iman mereka. Mereka langsung pindah dari kepercayaan yang Romawi, ya kepercayaan Romawi itu gini, saudara, masih tetap mempertahankan dewa-dewinya Yunani, tapi plus, saya katakan yang lalu toh, sejak kapan Julius Caesar itu sudah dianggap sebagai Tuhan, tetapi Julius Caesar sendiri tidak mendirikan tempat ibadah. Orang nyembah patungnya dia tidak. Tapi setelah Julius Caesar, orang-orang tersebut menerima penyembahan dan mendirikan patung, bahkan mendirikan kuil bagi penyembahannya. Terus kemudian berkembang sebagai suatu keharusan. Makanya Kaisar Domitianus yang hidup pada zamannya Rasul Yohanes ini itu melabeli dirinya sebagai Tuhan dan Allah kami. Nah, itu saudara. Yang tidak mau nyembah, dia menyebut hari penyembahan kepada Kaisar itu hari Tuhan. Mereka akan layak untuk dapat hukuman mati. Itu loh saudara, kita lihat sejarahnya. Makanya disebut sebagai kultus asing, cult, aliran sesat asing yang menyebabkan kemurtadan nasional. Contohnya apa? Petrus saja khotbah udah berapa ribu orang. Rasul Paulus keliling sampai salah satu gubernur, engkau itu hampir menjadikan saya Kristen. Karena menyebabkan kemurtadan nasional. Karena murtad ya pasti mengabaikan agama Romawi. Padahal di Romawi sendiri, setiap mata pencarian, nelayan, pembangun, ya itu semua rempah-rempah, kain, itu punya dewanya masing-masing. Nggak gampang, saudara, nggak gampang. Tetapi saya katakan, kalau dulu di sana mereka dianiaya 3-6 bulan umurnya. Kalau sekarang kita harus berjuang dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan itu seumur hidup. Jadi saudara mungkin yang awal-awal masuk kan ketawa. Kak Anu bilang, ya ampun, ya ampun. Anjing saya itu kurang apa sih di rumah ini? Ya, tidurnya di atas ranjang antara saya dengan istri saya. Dapat makan kadang-kala di tulang. Kalau siang kadang-kala bubuk siang dielus-elus pakai kamar yang AC. Ya, ini kabur. Kaburnya memang nggak jauh-jauh. Nerobos. Kayak gitu contohnya. Kita itu kayak gitu, saudara. Ya, keinginan matanya anjing saya, keinginan dagingnya sama. Wah, udah gak karu-karu. Nah, kita kan seperti itu. Semua sudah dalam kontrol Tuhan. Ya kita loh. Selera berpetualang. Selera laki-laki. Oke. Saya nggak lanjut. Iklan atau nanti. Nah, fitnah, ya, fitnahnya orang Romawi. Salah satu kreatif toh. Yesus saja nyuruh orang bayar pajak malah dituduh macam-macam. Nah, ini loh fitnahnya kepada orang Kristen itu gila, saudara. Karena dianggap kultus asing, memurtadkan banyak orang, menolak untuk penyembahan kepada kaisar, ya. Akhirnya mereka dituduh apa? Pembunuhan anak, ya. Incest, gitu, bayangin. Ini incest ya, bukan princess. Ya, kan gara-gara ada film Barbie. Sihir, pertemuan ilegal. Nah, kalau pertemuan ilegal betul,
Ya, tapi pembunuhan anak dari mana, saudara? Kita kan seringkali juga dituduh katanya, oh perjamuan kudus orang Kristen itu minum darah. Mana minum darah? Ya, terus kemudian kita ngomong, oh itu makan daging mentah. Mana daging mentah, saudara? Nah ini loh, saudara, yang kita mesti kita ngelihat. Orang Kristen matinya disalib, orang Kristen nyembah mimbar. Mana orang Kristen menyembah mimbar? Tidak ada. Nah, tuduhan ini bertitik tolak pada penolakan orang Kristen, pada pengakuan, pada keilahian Kaisar Romawi. Gitu loh. Yesus saja mati bangkit. Mereka ngomong ngawur semua, ngomong kosong. Yang diikuti dengan tuduhan kriminal. Ya, terutama pada pengkhianatan atau pertemuan ilegal atau perkenalan kudus asing. Jadi tuduhan diada-adakan. Kayak kita sebelah tadi ngomong. Gara-gara nyanyi Heavenly Shalom Elohim. Heavenly Shalom Elohim. Sekarang dituduh apa? Masuk ke kamarnya janda. Kan gitu. Ini sama dengan itu. Ya, kesalahan yang diada-adakan. Makanya saya dulu di salah satu kerjaan ketika teman saya bertikai dengan orang lain, ketika dia pada pihak keamanan ngomong, Pak tolong dikondisikan. Loh, dicari kesalahannya. Orang Kristen dicari kesalahannya. Saudara kalau nonton film Ben-Hur, saudara lihat. Dicari kesalahannya untuk memiskinkan keluarganya Ben-Hur. Lanjut ya. Nah, kita lihat. Kaisar ini luar biasa. Tahun 303. Saudara ngelihat kenapa dari tahun 30. Saudara ngelihat makin ke atas. Makin mengerikan, saudara. Makin mengerikan ya. Kaisar Diocletianus, Maximianus, Galerius, dan Konstantinus mengeluarkan serangkaian dekret yang mencabut. Nah ini ya pembuatan dekret atau edik ini yang mengeskalasi penderitaannya orang Kristen. Ya, 303, 380 orang Kristen jadi agama nasional. Ya, bagaimana saudara lihat ayat 17 saja. Ayat 17 saja, 12 ayat 17. Waduh, nubuatannya itu luar biasa terjadinya. Ini darah air mata, saudara. Ini luar biasa. Tiap hari pasti ada berita kematian. Dekret yang mencabut, nah ini, hak hukum umat Kristen. Jadi awal-awal, orang Kristen itu hanya punya musuh satu, orang Yahudi. Tapi ketika terakhir, orang Yahudi kerjasama dengan orang Romawi. Tapi ketika di belakang, ya saudara tahu kan, makanya mereka disebut the synagogue of Satan, jemaat iblis. Sampai diomong gitu sama Tuhan loh yang ngomong lewat Rasul Yohanes. Dekret yang mencabut hak hukum umat Kristen dan meminta agar mereka mengikuti praktek-praktek ritual keagamaan Romawi tradisional. Kalau saudara belajar dari kasusnya Haman, Mordekai, dan Esther, saudara kan lihat, ya, sampai bangsa Yahudi itu mau dibunuh. Saudara bisa melihat, diada-adakan, alasannya diada-adakan. Itu gara-gara siapa? Gara-gara Mordekai itu tidak memberi hormat pada Haman. Hebat. Makanya kita ngelihat ya, kita lihat Wahyu itu harusnya kita terkagum. Nggak mungkin nggak agung ya, saudara. Dekret yang memerintahkan memaksa, bukan hanya memerintahkan, tapi memaksa. Ya, semua penduduk untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa Romawi. Karena kalau dewa-dewa Romawi, ya termasuk di dalamnya adalah para kaisar-kaisar yang ada, itu satu paket penyembahan, kurban, ya pesta pora seks itu jadi satu. Nah, karena dekret ini saya tarik mundur supaya saudara dapat gambaran kitab Esther. Saudara dapat gambaran bagaimana sebuah dekret itu dampaknya itu masif sekali. Dekret ini mengakibatkan penganiayaan yang masif di seluruh daerah kekuasaan atau daerah jajahan Romawi. Ingat ya, di kitab Esther juga terjadi hal yang sama. Dikirim dengan pengirim-pengirim cepat. Dekret ini. Nah, dekret atau edik Milan tahun 313 yang dikeluarkan oleh Konstantin 10 tahun berikutnya. Dan Licinius secara umum menandai berakhirnya masa panen itu.
Tetapi 10 tahun itu neraka masif. Konstantin saudara pikir menang perang gara-gara memakai lambang-lambang Kristen. Karena dia merasa mendapat dalam tanda petik penglihatan. Penganiayaan masih terjadi, saudara. Seluruh kekaisaran Romawi, daerah jajahannya Romawi, masih terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen. Orang begitu saja ngambil anak gadis orang itu dijadikan budak, itu main rebut saja. Dan ketika ada dagangannya orang Kristen, mereka merampok dengan legal, saudara. Jadi hal-hal luar biasa, mengenai membunuh, menghilangkan masa depan orang. Kenapa? Karena belum ada edik, belum ada dekret yang mengikat secara keseluruhan. Baru tahun 380, Kaisar Theodosius Agung mengumumkan bahwa Kristen jadi agama negara. Wah, itu luar biasa. Tapi justru pada setelah tahun 380, Kristen menurun. Kita lihat ya. Nah, penganiayaan yang masif. Ya, ini kalau sudah lihat gambar yang ada di sebelah kiri itu buatannya AI. Ya. Penganiayaan yang masif dan terencana secara struktural telah gagal menghentikan bangkit dan berkembangnya gereja. Penganiayaan 350 tahun, makanya orang menduga bahwa apa, saudara? Ayat yang dikatakan apa? Jangan-jangan 13 sampai 18 pasal 12 itu isinya 350 tahun itu. Saudara boleh terima sebagai sebuah kebenaran atau menolak, nggak apa-apa. Ya. Sebagai apa? Nubuatan bagi 350 tahun orang Kristen dianiaya di bawah Kaisar Roma. Dari tahun 30. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Diterjemahkan sebagai 350. Ya. Jadi ada nubuatan berkata, wah ini dia cari ini orang Kristen sama orang Yahudi. Tahap pertamanya lah ada di situ. Ya. Dan kalau kita belajar malam ini, kita nggak sempat belajar mengenai diasporanya orang Israel. Kenapa sampai Palestina itu sampai apa orang Yahudi itu pergi dari sana? Saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya malam ini. Semoga dalam berikut-berikutnya kenapa kok itu tanahnya ketika masuk itu siapa tanahnya? Apakah orang Palestina yang sekarang? Saya tidak mau bicara mengenai politik, tapi kita melihat siapa yang tinggal di sana dulu. Kenapa mereka meninggalkan? Kenapa Inggris? Kenapa orang Yahudi, orang-orang Israel itu punya utang budi sama orang Inggris? Karena orang Inggris yang push untuk kemerdekaannya dan memberikan otoritas itu atas nama PBB. Hebat. Makanya ketika tahun 48 ya, tahun 48 orang Yahudi dibangun kembali sebagai satu bangsa, itu luar biasa. Saudara bisa lihat seluruh suku-suku, seluruh orang-orang hebat tidak ada lagi sekarang. Tidak ada lagi. Yang lalu sempat bincang sama Kak Ane sampaikan ke saya, Cleopatra, keturunan Yunani. Jadi kita udah lihat bangsa yang Mesir yang hebat itu. Waduh. Hilang semua. Israel bisa terbangun kembali setelah bubar tahun 48. Hebat. Itu Israel, musuhnya naga itu. Musuh naga berikutnya adalah siapa? Orang Kristen. Jadi penganiayaan yang masif dan terencana secara struktural sempurna telah gagal menghentikan bangkit dan berkembangnya gereja. Justru di atas kertas, ya kita lihatnya kan nggak hidup pada zaman itu. Yang namanya gereja berkembang secara luar biasa. Hebatnya terjadi apa? Terjadi banyak peningkatan iman. Itu di mana? Justru pada saat 350 tahun aniaya. Makanya saudara tanya ke saya, orang Kristen paling hebat pertumbuhan rohaninya di mana? Cina. Sementara daerah Kristen mana yang paling banyak aliran sesat? Korea. Saya itu tandai di Netflix saya ada buku mengenai bagaimana caranya bisa membangun sekte. Gila itu. Gila itu, Korea masuk di situ ya. Jadi Kristen itu tidak akan habis dengan penganiayaan, saudara. Penganiayaan malah memurnikan kekristenan.
kita lihat lagi dikatakan penganiayaan secara langsung mengakibatkan kematian, pemenjaraan serta penganiayaan keji, namun penganiayaan juga menyebabkan banyak gereja terbagi di antara mereka. Nah, ini yang saya katakan tadi. Gereja yang akhirnya mematuhi otoritas kekaisaran, satu, ya disebut kreditores, pengkhianat, dan mereka yang tetap murni. Ini sama seperti gereja di Cina. Ada gereja yang diakui oleh pemerintah. Ya, tapi tidak boleh ngomong keselamatan, penebusan dosa. Khotbahnya adalah khotbah yang normatif. Kayaknya sempat bercanda waktu Kak Ana waktu masih kuliah di saat ketika ada banyak mahasiswa Cina yang belajar di sini, ini bisa-bisa dua-dua ketemu. Gereja yang bawah tanah sama gereja yang diakui pemerintah. Bayangin. Tapi kalau gereja bawah tanah, ketahuan mereka dikirim ke kamp kerja paksa 7 tahun. Mereka kerja paksa. Salah satunya yang saya waktu itu pernah mau diajak ke sana karena sama bos saya di daerah Urumqi. Urumqi itu daerah perbatasan antara Rusia, Cina, Tibet dengan apa gitu. Suhunya -38, -52 derajat. Gitu. Itu kalau lagi musimnya bagus katanya -38, tapi kalau lagi musim dingin yang buruk itu -52. Dan orang-orang Kristen, para pemimpin gereja dikirim ke sana. Salah apa sih? Salah apa gitu? Makanya kalau orang Kristen bilang, Tuhan jadikan kami mayoritas. Kita tidak pernah Tuhan berjanji kita jadi mayoritas. Mayoritas justru kekristenan buruk, saudara. Lihat ya. Di sisi lain penganiayaan memunculkan eskatomania. Nah ini. Rasul Paulus itu eskatomania. Jemaat-jemaat yang dianiaya rata-rata mereka maniak terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya ada ayat yang katakan, ya udahlah nggak usah menikah. Zaman itu karena mereka menantikan Yesus karena lihat apa? Mau mikir menikah. Hidup besok aja belum tentu. Makanya orang-orang bilang minta revival. Saudara jangan kagum ya, ada orang-orang yang waduh kagum dengan gedung-gedung besar. Peresmiannya ini. Saudara, maafkan saya. Saya waktu tugas ke Eropa, itu gedung-gedung gereja yang besar-besar, bagus-bagus itu. Isinya kosong. Isinya apa, saudara? Isinya orang tua-tua. Bahkan ada gereja yang dialihfungsikan menjadi diskotik. Wah, diskotiknya keren. Apa latar belakangnya Renaisan? Zaman kebangkitan Renaisan. Itu zaman kebangkitan artinya. Jadi sex shop. Woi, benar-benar. Dan jadi tempat agama orang lain. Ngeri, saudara. Makanya kalau kita berani berkata datanglah segera Tuhan. Ya. Penganiayaan ini sudah betul-betul sampai pada batasnya kita. Tuhan cepatlah datang. Ya. Nah, ini yang saya munculkan. Saudara bisa masuk ke Google dan masukkan Fox Martyr. Saudara ini keluar semua. Ya, Saint James ya. James itu Yakobus, James the Lesser, ya Yudas Tadeus, ya Filipus, Thomas ya, Thomas Pragu. Jadi seperti itu, Paulus kepalanya dipenggal, Petrus disalib kembali ya. Dan kita melihat orang-orang hebat. Dan yang ini yang martir zaman sekarang, saudara. Ini saya ambil sedikit saja. Mereka berani mati dan mereka mati di garis depan. Hebat ya? Nah, orang-orang kayak gini itu nggak mungkin kalau nggak ada di mana, saudara, di sekeliling duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Jadi saya katakan bahwa ketika ular tua atau naga itu gagal, dia kejar Yahudi. Dia kejar Kristen. Jadi jangan heran kalau lihat ada orang yang sangat benci Yahudi dan sangat benci Kristen. Selamat berjuang, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali. Oke, baiklah Bapak Ibu, saudara, dikuatkan ya dengan penjelasan Kak Son malam ini ya. Jadi mungkin memang
kita sebagai orang Kristen itu desainnya bukan desain untuk dekat sama kekuasaan, tapi kita desainnya itu untuk dianiaya. Sebelum pertanyaan dari Semi dan dari yang di chat room, saya justru mau tanya, Christine bisa bagikan nggak 2-3 menit mengenai pembakarannya gerejamu? Tadi saya udah nyatet ini Kak, kalau ada yang bisa saya bagikan itu, tadi Kak Sani bilang soal, wah dia menyangkal kan supaya hidup gitu ya. Tapi Iya. yang saya ingat selalu diajarkan sama papa saya, didoktrinkan mungkin ya dari kami kecil ya, itu tiap kali di meja makan ngomongnya berakhir selalu kayak gitu. Jadi, tadi Kak Soni sudah nyinggung ayat, "Upahmu besar di surga dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku." Itu yang selalu didoktrinkan sama papa mama saya, bahwa kalau salah satu dari kita dibunuh karena nama Yesus, kita ketemu di surga, nggak apa-apa. Jadi, kematian bukan masalah gitu. Jadi dari kecil kami didoktrinnya kayak gitu, untuk siap pergi kapan saja. Jadi kan kalau di gereja Pantekosta tuh mana-mana Tuhan panggil katanya kalau jadi gembala ya. Jadi mau dipanggil ke kota, mau dipanggil ke desa, mau dipanggil untuk orang kaya, orang miskin, atau, orang-orang lain, jenis-jenis lain, itu pun tidak masalah. Jadi kami diajar untuk makan apa yang ada disediakan, untuk tidak makan kalau tidak ada yang disediakan, untuk siap angkat koper kapan aja, kami diperlukan untuk pergi, dan untuk siap mati kapan aja kami diperlukan untuk mati, kayak gitu. Itu Kak Sony yang bisa tak sampaikan. Itu mau disampaikan. Nggak, hanya mau nanyain perasaan saja. Pada saat tahu umurmu, waktu itu kan masih kecil sekali kan? Iya Kak, Ya. 12 tahun. Nah, perasaanmu ketika lihat gereja kamu dibakar itu apa perasaanmu, Christine? Nah, itu Kak, seperti karena sudah didoktrin kayak gitu itu tadi, yang lain yang nangis, saya biasa aja, jadi saya sama adik saya biasa aja karena, eee, apa ya, ya sudah didoktrin itu tadi, karena kami pikir kalau memang itu milik Tuhan, dibakar juga nanti diganti lagi kan, karena itu milik Tuhan. Itu Kak yang, eee, saya rasakan waktu itu, ya nggak apa-apa, karena itu semua punya Tuhan. Waktu lihat orang lain pakai baju saya juga, ya nggak apa-apa, itu kan Jadi waktu dibakar itu orang jarak dan ngambil bajunya pada saat beberapa hari kemudian sampai beberapa bulan kemudian ngelihat orang jalan-jalan di kota kecil itu pakai bajunya Christine. iya. Ini Wow. pakai bajunya. Ini pakai baju loh. Ini bajunya mana? Ini bajuku. Gitu. Jadi Christine ini adalah saksi hidup gitu loh bahwa salah satu setan itu nyerang. Dan saya tanya pertanyaan kedua sebelum masuk ke semi. Pertanyaan gini, mama papa baik nggak sama masyarakat sekeliling? Oh, berteman Kak, berteman sekali. Karena justru waktu gereja dibakar itu, yang sedih itu ibu-ibu yang di depan, ada ibu, Bu Haji, ada bapak yang, itu guru di sekolah Muhammadiyah itu. Mereka yang sedih, "Ya ampun kok ini sih, kok dibakar sih?" Tetangga-tetangga yang ikut sedih gitu. Tapi kaminya ternyata tidak sedih, kami mikir, "Aduh, pasti sedih ya kalau digituin." Dulu waktu belum terjadi, mikirnya, "Pasti sedih ya, kalau kita digituin, pasti menyakitkan ya kalau kita digituin." Ternyata setelah, didoktrin seperti itu dan terjadi, ya kalau kalau boleh ngutip yang di kitab Wahyu dibilang, "Berbahagialah yang mendengar dan yang membacakan dan yang mendengar." Ternyata kami bahagia gitu. Ternyata, eee, setelah 2 3 hari kami bilang, "Ya ampun, ini ya, luar biasa loh ya, kita mengalami pengalaman seperti ini." Bahkan kakak-kakak pengerja yang waktu itu lagi sama kami, mereka bilang, "Oh, nggak setiap nggak setiap praktek nih kita dapat pengalaman kayak gini," katanya dia. "Oh, ini keren sekali," katanya. Jadi mereka pun, akhirnya setelah setelah syoknya hilang, mereka melihat bahwa ini pengalaman yang, patut dibanggakan gitu loh. Ini pengalaman bahagia karena nggak semua orang dipercaya untuk mengalami pengalaman yang seperti ini gitu, Kak. So, bisa bilang nih gue martir nih Oh, dan martir nih, hampir duduk sehidangan dengan Yesus nih, hampir kalau nih, kalau martir waktu nih. itu kami mati, Kak.
Itu foto pasti ada di situ tadi kan? Ya, dijejer-jejer gitu tuh, dijejer gitu kayak lemper gitu. Dijejer-jejer gitu. Saya soalnya ngelihat foto pembakaran gereja itu ada di situ. Wow, puji Tuhan. Ya, lihat Kristen malam ini nggak kebetulan Kristen yang jadi hostnya dan nggak kebetulan tadi si Bambang juga nyanyi lagu itu. Waduh, hari ini, nanti dan selamanya. Waduh, ini kayak janjian semua. Silakan Kristen. Iya, oke, ini sudah Kak Sami tuh dari tadi udah raise hand sampai capek kayaknya tangannya. Silakan Kak Sami, biar nggak pegel tangannya. Oke, terima kasih Christine. Pertama, thank you untuk sharingnya, luar biasa, nguatin kita. Dulu saya mikir, saya juga doktrin anak saya gitu. Waktu itu kan lagi rame-ramenya tahun 2000 itu Kak, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Penganiayaan itu waktu itu baru belum belajar ya. Jadi saya ngomong, besok kalau papa sama mama yang dianiaya, nggak usah takut. Nah, kayak gitu ya. Jadi ceritanya kayak gitu, doktrinnya Kristen gitu. Oke, thank you. Mantap, belakang langit biru nih, Yerusalem baru ini. Saya mau tanya, tadi kalau Kak Son lihat bahwa gambaran tentang aniaya satu masa, dua masa, dan setengah masa itu kan benar-benar secara fisik ya, secara fisik aniaya, secara fisik sampai bunuh membunuh. Kalau ini tadi juga Kak Son sempat nih ngomong bahwa bisa juga dari kalangan kekristenan itu melakukan ataupun membayar tanda kutip oknum-oknum tertentu untuk membuat gereja itu bisa ditutup dan sebagainya. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah gini, kalau aniaya secara fisik mungkin tidak akan tidak akan sejauh seperti yang dulu terjadi karena kita sudah punya kita negara hukum, ada persatuan bangsa-bangsa juga yang bisa cover secara tidak langsung meskipun realitanya masih ada hal-hal yang seperti itu. Pertanyaan saya adalah apakah dari kekristenan sendiri atau orang-orang Kristen itu melakukan aniaya terhadap orang Kristen yang saat ini terjadi seperti marak lah ngomong sesat, ngomong apa kepada orang-orang tertentu. Apakah itu termasuk dalam satu kategori aniaya ya Kak ya? Ya. Ya kalau saya sih saya melihatnya termasuk salah satu aniaya. Justru itu makanya pengajaran yang benar itu berbau surga. Tapi juga banyak musuhnya akhirnya, Mbak. Loh iya, pengajaran yang benar itu berbau surga. Pengajaran yang benar itu ngajari pikul salib, sangkal diri, dan bayar harga. Pengajaran yang benar itu orang kalau nggak bisa pikul salib, sangkal diri, bayar harga, nggak akan ngomong gini. Nanti kalau papa terbunuh, kalau mama terbunuh, kamu ikut Yesus sendiri, jangan sangkali ya. Jangan berani ngomong itu. Saya masih ingat kerusuhan rumah pertama yang dibakar itu rumah kakak saya di Lombok. Ya, rumah kakak saya yang di Lombok. Maaf ya, ini nyebut merek ya, maaf. Ya, maaf. Orang itu nyebut, mereka itu nyari Kristen gitu loh. Gereja. Nah, bukan kakak, tapi sahabat saya panggilnya Mas Bambang itu keliling dari gereja Abelef dia ya. Maaf, mukanya lokal. Mukanya lokal. Udah ngerti toh? Muka lokal. Jadi dia keliling sambil naik sepeda motor, terus celana pendekan, kaosan, lihat dibakar di beberapa tempat gitu. Terus dia tuh cari jemaatnya. Sebenarnya dia cari jemaatnya sepeda motoran. Ya puji Tuhan aman. Nah, terus ada ini sweeping. Jadi jalan itu dibarikade. Dan mereka rata-rata, maafkan saya, orang-orang yang punya duit itu larinya ke daerah militer. Bahkan dijemput, nah bahkan gitu, dan daerah militer. Nah, lihatlah jemaat-jemaat biasa ini di sweeping itu ngomongnya gini, Sen. Orang Kristen ya. Ya ini ya kata-kata nggak tahu lah dari mana ya. Mungkin ditaruh Tuhan di mulut mereka ya. Mereka yang ngomong, bukan Pak, saya ini Betani. Oh, Betani ya? Oh ya, silakan lewat, katanya gitu. Saya ngomong, kamu dari mana? Rehoboth Pak. Oh ya lewat. Dia ngomong gitu. Dia ngomong, kamu dari mana? Jawi Wetan loh Pak. Oh ya lolos. Jadi ya saudara bisa terjebak atau ngeles atau hikmat gitu loh. Tapi pada kenyataannya orang-orang itu hidup. Saya masih ingat waktu jeder kebakar itu, pembakaran itu saya telepon kakak saya. Kamu baik atau kita maaf ngomongnya beda. Kami kirimin pesawat. Saya masih ingat perkataan saya tidak saya kurangi, tidak saya tambahin. Itulah yang terjadi, saya mengerikan ya, mengerikan. Sekarang kalau orang Kristen pakai orang Kristen mensesat-sesatkan, kan saya katakan pengajaran yang baik
itu menghabisi keinginan daging, membunuh kita. Terus kemudian bau surga. Bau surga. Makanya tadi Christine ngomong memindahkan hati ke surga. Iya betul. Kami tidak menjanjikan apa-apa. Seminggu kemarin saya dengan Kak Ane datang ke salah satu rumah yang adik rohani yang sakit autoimun. Dia kalau malam jam 1, jam 2 itu kakinya ketarik. Saya itu kageran. Nggak tahu itu, mesti tanya para dokter. Ototnya ketarik itu sampai tulangnya juga ketarik. Sampai belok. Bayangkan saudara sakit. Dan saya nahan nangis saudara ketika dia bilang di satu titik antara putus asa sama pengharapan itu beririsan tipis. Nggak kebayang. Makanya slogan kita tuh harusnya kita berjuang sampai selesai. Ya, itu aja saya. Jadi kalau ngelihat gereja ngerjain gereja itu udah banyak di Malang banyak. Kira-kira punggung-punggungan Kristen tahu lah, punggung-punggungan gitu. Punggung-punggungan gereja. Karena ini merasa senior, dilaporkanlah. Disuruh nutup, saudara. Coba bayangin. Ngeri. Iya, dan itulah yang terjadi. Selesai nggak selesai kumpulkan nggak? Itu yang paling ngeri. Selesai Selesai, kumpulkan. Ngeri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, monggo. Oke, terima kasih Kak Sami. Pertanyaannya ini ya, agak-agak memancing Kak Son untuk sebut-sebut merek ya. Bahaya ini. Kalau tidak menahan diri bisa lolos. Pantekosta. Mereka kan nggak punya ini ya, nggak punya terminologi Pantekosta itu apa. Makanya apa itu Pantekosta? Ya, apa ya Pak mau jelasinnya? Lewat. Ingat saya dicerita di ketawa. Sing kenal Mas, iya. Saya lihat sendiri kok. Iya, itu mungkin karena kurang Kak. Literasinya rendah. Ya, literasinya kurang research waktu mau ini ya, waktu mau memblog. Kak, ini karena belum ada yang tanya, saya mau tanya Kak. Iya. Ini kebencian yang kayaknya turun-temurun gitu ya Kak ya. Apakah ini sebenarnya kayak archetype gitu, asal mulanya dari kebencian yang dibikin sama orang Yahudi dan orang Roma? Nah, karena kan sejarah itu nggak putus ya Kak. Sejarah itu kan berkesinambungan. Apakah ini rumor-rumor yang beredar ini asalnya yang kembali ke sana, ke zaman-zaman orang Yahudi yang sengaja menyebarkan rumor, orang Romawi yang sengaja menyebarkan rumor, sampai rumor yang Yesus nggak mati tapi mayatnya dicuri itu kan sampai sekarang ya Kak? Ya, kalau saya ngomong ini echoing from the past, jadi terus sampai sekarang, ya. Jadi ini yang bahaya, gitu loh. Dan saya tergelitik waktu tadi Christine tanya itu, otak saya kok malah mengolahnya lain. Sebenarnya kenapa sih sampai dia benci sekali sama Yahudi sama orang Kristen? Coba bayangin, Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai dia benci sampai sehebat itu? Mari kita pikirin. Dia itu kecewa. Terbuang dari surga itu kecewa. Pertama kali kecewa, loh aku ini terbuang. Aku ini kan istimewa dulu. Tiba-tiba dia punya bangsa pilihan. Marah dia sama bangsa pilihan. Setelah itu, dia punya lagi orang Kristen. Dia tuh loh nggak pernah bisa ditebus. Loh, orang Kristen bisa ditebus. Jadi ini kepahitannya gila. Ini kepahitannya. Makanya dia marah. Makanya kalau mantan marah sama mantan. Inilah kemarahan mantan, saudara. Pak Yohan ketawa. Ini kemarahan mantan. Ya, wah kalau saudara periksa itu, wah dulu dia itu bertata kayak gini, dipuji-puji luar biasa, hebat gitu. Ini mantan marah sama mantan marah loh sama bangsa pilihan, lihat mantan marah sama Kristus kecil. Jadi kemarahannya luar biasa. Ini kebenciannya nurun. Gitu kan? Iya Kak.
Jadi ini sebenarnya kemarahan mantan red flag ya. Berarti kalau ini menurut Kak Sony, Kak, kalau kan waktu dianiaya tuh orang Kristen bersatu, rajin berdoa gitu, Kak, suka kumpul bersama-sama, membagikan hidupnya gitu. Waktu kita sudah didukung pemerintah gitu, sudah dekat dengan kekuasaan, itu malah terpecah belah, malah sibuk sama membela doktrinnya masing-masing dan bahkan melupakan Alkitab yang jadi sumbernya Rebutan gitu. ketua wilayah, rebutan ketua sinode, rebutan Ketua sekbo, STT. rebutan ketua STT kan gitu. Apaan sih itu loh. Iya, ternyata kalau sudah didukung pemerintah jadinya malah tidak bersatu ya, Kak. Apa menurut Kak Son, apa lebih baik kita ini teraniaya saja gitu, dan maksudnya kayak yang dibilang sama Daud, tertindas itu baik bagiku ya, Kak ya? Nah, itu benar, Christine. Makanya orang-orang berdoa, oh Lord, send your revival, send your revival, send your holy fire, holy fire. Buat apa kalau getar-getar? Ternyata yang turun itu api yang apa? Api yang memurnikan. Setelah tanya, lah kok gini Tuhan? Lah kan itu ngangkat kualitasmu. This is the true revival. Makanya lihat orang-orang, mohon maaf, saya tidak menyebut merek. Orang punya karunia kesembuhan. Lah dipakai untuk gerejanya dong. Untuk membesarkan gerejanya saja, protes saya. Gitu loh. Saya tidak punya karunia kesembuhan, saudara. Saya punya karunia ngusir setan. Saya yang di sini kerasukan setan, mau saya doakan? Ayo. Kak, berarti kalau misalnya, ini menurut, lagi-lagi menurut pendapatnya Kak Sony ya, Kak. Iya. Kalau misalnya kan banyak nih di YouTube itu, Boleh Kak Ana sekali-sekali ditanyain juga boleh kok. Nah. Tadi mau tanya ke Ana sebenarnya yang pertama itu, Kak, apa ini hasil propaganda, apa kayak ada apa subconsciousness yang diturunkan kayak gitu. Karena 350 tahun kan panjang juga. Sangat panjang. Spirit antikristus itu sama, bahkan sebelum zaman perjanjian baru itu ada misalnya Antiochus Epiphanes ya. Ya. Orang-orang yang memang punya spirit menentang yang maha tinggi. Nah, spiritnya sama, jadi polanya ya tetap sama gitu. Jadi dari dulu emang polanya kayak gitu ya, Kak. Godaan polanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Aniaya ya polanya menentang yang maha tinggi gitu ya, Kak ya. Jadi memang polanya sama, cuma orangnya aja yang ganti ya. Jadi Kak, kalau kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, kalau misalnya nih Kak di Instagram kan banyak yang wah gerejanya ditutup, terus mereka kayak apa sih, ngurus ke pemerintah atau kayak ya teriak lah minta keadilan gitu Kak. Ini gimana ya Kak? Ini mungkin agak nggak enak untuk orang-orang yang gerejanya ditutup ya, tapi karena saya agak bebas ngomong karena saya pernah gitu kan, bukan cuma ditutup tapi dibakar, jadi kami sampai nggak bisa ibadah. Ya. Jadi apakah apakah respon untuk minta keadilan dengan lumayan lumayan aktif gitu ya Kak ya, sampai teriak-teriak, aduh gimana sih ini pemerintah gitu. Apakah itu respon yang benar menurut Kak Son, atau harusnya gimana? Pemerintah itu kan setiap periode ya berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita harus ikut ambil bagian untuk, kata Nabi Yeremia itu, usahakanlah kesejahteraan negeri kemana kamu aku buang. Nah, salah satunya adalah kita memilih pemerintah yang toleran, pemerintah yang ramah terhadap orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang beragama minoritas lainnya, gitu ya. Dan tentu juga kita juga tidak boleh kayak misalnya di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, kan ada ya di Indonesia mayoritas Kristen, tidak boleh juga kita ikut-ikut menindas umat yang minoritas ya. Kita harus, kalau di tempat lain kita nggak mau diperlakukan gitu, tentunya di tempat yang
sebaliknya kita juga nggak boleh begitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Apakah kita menuntut keadilan? Nah, ya tentu kita menyuarakan, tetap ya kita menyuarakan. Tapi apakah itu didengar atau tidak, bagaimana tergantung bagaimana pemerintahan yang sedang berlangsung, kan, orang-orang yang memegang kekuasaan. Tentu kita tetap menyuarakan gitu ya. Tapi juga di sisi lain kita mesti berhikmat juga gitu, ya, dan bisa menerima bahwa memang ini bagian kita gitu. Nah, tadi ya yang Kristen sebutkan ya, saya pindah topik tadi yang Kristen sebutkan bahwa selalu ya cobaan untuk kita itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, ujian untuk kita itu selalu itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, selalu itu. Kalau daging ini kan berkaitan dengan hal-hal yang fisik. Mungkin pertama-tama itu ya yang harus kita kalahkan. Dan gereja mula-mula itu musuhnya itu. Gereja mula-mula itu aniaya daging. Betul-betul fisiknya dianiaya. Nah, kita juga bisa melakukan disiplin daging. Ya, kedagingan kita bisa disiplin. Dan agama-agama lain juga melakukan disiplin daging. Misalnya para pendeta-pendeta pastor Katolik misalnya tidak menikah, ada pendeta-pendeta dari Buddha yang bisa berpuasa, ya makan cuma sampai jam 12 siang, setelah itu nggak boleh makan, misalnya kayak gitu. Islam 30 hari berpuasa. Nah, kan mereka melakukan disiplin untuk daging. Dan umat Kristen di mula-mula juga dianiaya 3,5 abad itu kan dianiaya secara fisik. Nah, untuk kita sekarang mungkin kita tidak mendapatkan aniaya daging, dan orang Kristen juga tidak ada syariat atau hukum keharusan untuk melakukan disiplin daging ya. Sebetulnya itu juga baik, itu juga perlu. Tapi orang Kristen ini keenakan karena nggak ada aturan yang mendisiplin daging berpuasa gitu ya. Tetapi yang utama memang bukan sekedar daging, tetapi bagaimana kita menaklukkan keangkuhan hidup, keinginan mata, yaitu harta duniawi, dan yang berikutnya, puncaknya adalah keangkuhan hidup, karena itu yang paling nggak kelihatan. Semuanya yang lain itu bisa nampak gitu, tapi keangkuhan hidup, gimana kita tersinggung sedikit, itu di dalam hati mungkin kita nggak keluar, tapi hati kita marah gitu. Mungkin kita masih bisa senyum kalau orang yang pinter beretika, misalnya dari kecil dididik beretika, kan bisa. Ya, nah itu ya. Dan itu juga yang sekarang kita hadapi, kita tidak di tempat yang menghadapi aniaya antikristus yang kejam gitu, enggak. Tapi kita harus ambil bagian untuk menganiaya diri kita sendiri. Menganiaya kita sendiri itu jangan diterjemahkan kita menoreh-noreh loh ya. Bukan, ya. Tapi menaklukkan keangkuhan hidup kita, iri hati. Iri hati kelihatan nggak sih? Melanggar moral umum nggak sih? Melanggar undang-undang pidana, hukum pidana nggak sih gitu ya, atau hukum perdata gitu, iri hati itu kan nggak kelihatan, tersembunyi sekali di dalam hati, ya. Ya, jadi orang lihat salib, lihat ini sebenarnya, apalagi gereja daerah barat ya sekarang itu jadi Menara Gading. Wah, gerejanya luar biasa begitu dah. Membangun gedungnya nggak apa-apa sih, bangun gedung luar biasa. Tetapi permasalahannya itu lupa bahwa yang harus dibangun itu adalah jemaat. Jemaat gitu loh. Jadi kalau lupa membangun jemaat, saya ini kan lagi membaca banyak soal eklesia, eklesiologi itu, lagi soalnya persiapan untuk disertasi. Jadi makin kaget-kaget saya. Ada satu bukunya yang Kak Ane kasih ke saya itu, waduh, kaget-kaget saya. Lah orang itu masih nunggu revival, padahal revival itu lagi kita alami. Kehadiran Tuhan itu diukur dari berapa wahnya pujian penyembahan. Aduh, sedih ya. Gitu nanti ya, bayangin ya Christine, kalau di pengadilan nanti. Tuhan bilang sama para gembala, ayo duduk sini, sebelahku. Ngapain Tuhan? Aku mau ngadili jemaatmu. Satu-satu diadili. Ya ternyata dari jemaatnya yang 1000 yang masuk surganya 10. Aduh.
Kayaknya gembalanya sedikit yang selamat berarti itu, Kak. Iya, setelah itu baru, ya kamu juga nggak masuk. Nggak masuk. Aduh yo, gitu. Itu Kak, saya ingat papa saya pernah bilang gini, satu waktu nanti di surga, waktu cerita-cerita soal kenapa mereka mau mendekat sama orang-orang yang kayak waktu mama saya ke salon, papa saya di luar tuh nunggu sama Pak Beca, bapak-bapak beca, bapak tukang parkir, beli es lah sama-sama sambil ngobrol-ngobrol. Papa saya bilang gini, satu waktu nanti kita di surga, Tuhan akan bilang sama kita, waktu kita di pengadilan nanti Tuhan akan bilang, itu loh, orang itu dia jadi selamat karena kamu. Dan waktu itu kita akan lihat, siapa itu Tuhan? Aku nggak pernah ketemu. Aku nggak pernah lihat orang itu seumur hidupku. Tapi orang itu lihat perilaku kita yang baik, dan dia jadi selamat karena perilaku kita yang baik. Waktu itu saya mikir, berarti kesaksian itu bukan yang selalu, oh kamu mau percaya Yesus apa enggak? Note. Saya note betul itu ya. Orang melihat kita melayani di gereja. Tapi di satu sisi orang melihat loh kebuasan kita. Mau jadi apa ya? Makanya nanti Christine di surga nanti banyak kejutan. Ya maaf, di pengadilan nanti banyak kejutan. Banyak kejutan. Percayalah banyak kejutan. Kenapa? Yang beberapa orang yang kepedean ya. Kepedean banget gitu masuk surga. Karena apa? Jemaatnya banyak gitu. Itu ternyata masuk surga. Orang punya karunia kan, kita ngomong mereka bernubuat, mereka ngusir setan dan melakukan mujizat. Tapi nggak masuk surga. Tapi yang masuk surga itu orang-orang sederhana, orang-orang yang nggak kelihatan. Bayangkan ada orang kaya bilang, itu kan aku punya parkir privilege di depan gereja. Sopong, nggak kenal aku, ya kan gitu. Ya, jadi selamat berjuang Bapak Ibu. Baiklah. Bagaimana memaknai desain kedewasaan dan kesempurnaan setiap Kristen adalah sangkal diri, pikul salib, memiliki kesiapan dianiaya, seperti Kristus untuk bisa dimiliki semua orang. Gimana memaknai desain ini untuk bisa dimiliki seseorang? Ada yang bilang intinya selama dalam diri kita ini masih ujungnya kenikmatan dunia, kita tidak akan menemukan kesempurnaan Tuhan. Nah, silakan Kak Som. Di Alkitab itu ada orang yang menemukan harta di tanah, dia jual semuanya loh Pak Iwan. Hanya lebih dia dapetin harta itu. Kalau kita sudah merasakan Tuhan, makanya kata ginosko itu kan kata menikmati. Aku tidak mengenal kamu. Nah, kalau kita sudah menemukan Tuhan, saya pernah kasih analogi gini. Saya waktu masih kecil SD itu bakso yang paling enak yang di depan rumah saya. Satu minggu saya dikasih jatah sama ibu saya boleh makan 2 mangkok, ya. Yang mangkoknya ada gambar ayam itu loh, saudara, ayam merah itu. Nah, sudah. Waktu saya SMP, ternyata bakso yang paling enak itu di sekolah saya di Embong Malang. Waktu saya SMA, ternyata bakso paling enak itu di Porong. Karena dulu main saya jauh, saudara. Ketika saya perguruan tinggi, bakso paling enak itu di Malang sampai hari ini. Ketika saya pulang ke rumah mami saya masih lihat tukang bakso itu udah tua, baksonya sama, harumnya sama, mangkoknya sama. Ketika saya rasa ternyata udah enggak enak lagi. Baksonya jadi enggak enak, bukan. Karena saya udah mengecap yang paling tinggi. Gitu loh saudara. Bagi orang yang tidak suka berdoa, anggap orang yang berdoa ngomong, kamu ngapain aja. Tapi bagi orang yang sudah menikmati hadirat Tuhan, itu tarikannya kuat sekali. Gitu loh saudara. Makanya kalau kita sudah menikmati gitu, menikmati yang paling luar biasa gitu, kita akan nggak ke situ aja. Makanya sudah lihat restoran-restoran sampai masuk gang-gang kecil, para pecinta kuliner tetap ngikutin. Kenapa? Karena lidah kita sudah merasakan bakso paling nikmat. Di Malang itu ada bakso 50 merek, saudara. Maaf ya, kalau saudara udah terbiasa dengar yang D9 seperti ini. Saudara duduk dengar, ikut bawa apa sih ya?
Benar atau enggak? Ayo, benar enggak? Gitu. Ada saya diceritain satu adik rohani ngomong gitu juga. Karena aku habis dengar khotbahnya, karena dengar pendeta khotbah saya pakai ayat yang sama. Bingung aku, iki apa maksudnya? Gitu. Kata Bambang, katanya sampai sumpek nanggone kursi ini gereja. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru ya bagian ini. Saya ada anak-anak lain di sini. Di kursi gereja dia dengar khotbah. 5 menit pertama dia pusing. Terus dia pakai headset. Dia dengar live streaming saya khotbah di gereja lain. Jadi katanya gini adik Rani saya, ini ngoceh gak jelas banget. Ngoceh gak jelas. Padahal saya itu ke gereja itu untuk mendengar sabdanya Tuhan. Jadi gitu. Jadi ya berbahagialah ya saudara, kita mungkin nggak populer, tetapi kita kasih makan saudara betul-betul makanan. Kalau dengar khotbah kayak gitu berarti, tapi itu bukan aniaya ya Kak Sonia, nggak termasuk aniaya ya. Iya, aja ngomong ngono talah. Enak iki. Itu loh, gerejane adem, tapi uteknya panas. Itu nggak termasuk aniaya ya Kak. Itu tantangan ya Kak. Ya, makanya saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, belajar. Kalau udah belajar, saudara nanti bisa temukan satu ketika irisan mata saudara akan terbuka. Ini bukan firman. Ini firman. Ini yang dipersiapkan, ini enggak dipersiapkan. Ketika saya buat salah. Saya bagi ya, saudara. Sakitnya itu lama. Dokter Denny itu cerita sama saya, sekarang kalau aku buat salah, sakitnya lama. Kalau dulu kan hak kita untuk minta ampun. Dan hak kita untuk diampuni. Kan ngomongnya gitu. Kan gitu dulu frasanya. Tapi ketika kita tahu, aduh, sakit Tuhan. Sakit Tuhan. Gitu loh. Mungkin saya tambahin sedikit ya Pak Yohan, supaya mengerti kesempurnaan Kristen itu bukan kita seperti Allah, seperti Bapa. Itu kita kan nggak pernah ketemu sama Bapa, kita hanya melihat Tuhan Yesus kan ya, dan kita nggak bisa seperti Allah gitu. Kita bisa seperti Yesus, tapi ya Yesus kan lahir dengan tanpa kodrat dosa. Kita lahir dengan kodrat dosa. Nah, maksudnya kesempurnaan itu apa sih gitu? Kan kalau orang-orang tuh bilang nggak ada lah manusia yang sempurna dan akhirnya nggak mau berjuang. Sekarang gini, kesempurnaan itu artinya adalah bertumbuh sampai matang. Ya. Nah, saya bandingkan kalau kita misalnya bukan bicara tentang agama dulu, bukan bicara tentang kekristenan dulu. Kita bicara tentang misalnya sekolah, kalau anak-anak yang sekolah. Tentang bisnis, kalau orang-orang yang bisnis. Ada nggak orang yang bisnis itu ya, yang melakukan profesinya itu dengan maksimal, totalitas, sehingga dia betul-betul berhasil di situ? Ada kan ya, orang-orang yang betul-betul seperti itu. Misalnya, misalnya Pak Ahok gagal di rumah tangga, tapi dia secara profesional, dia sangat totalitas. Dan dia berhasil di situ. Totalitas. Atau orang-orang yang, kayak anak saya itu yang pertama senang lomba. Dia totalitas di situ. Dia ngurangin main sama teman-temannya, karena dia pengen ikut lomba. Nah, orang tuh bisa totalitas dalam hidup-hidup dunia, dalam kehidupan duniawi ini loh. Entah itu berdagang, entah itu berbisnis, pekerjaan, atau karir, atau akademis gitu ya. Orang bisa totalitas itu. Nah, kenapa kita nggak bisa totalitas dalam mengejar Tuhan? Totalitas dalam taat sama Tuhan. Seharusnya bisa kan? Nah, memaksimalkan potensi kita untuk itu. Mengarahkan semua niat kita, tenaga kita, kekuatan kita. Itu yang namanya mengejar kesempurnaan itu seperti itu. Hasilnya nanti ya Roh Kudus akan menolong kita. Gitu. Jadi jangan lihat hasilnya, tapi lihat usaha kita. Karena hasil itu pasti berbeda-beda. Orang yang lahir di keluarga yang baik-baik, tidak broken home, ya, mama papanya baik, berpendidikan, beretika, gitu ya, pasti anaknya dididik baik-baik kan? Tapi kalau misalnya orang yang lahir di keluarga broken home, mamanya kasar, papanya kasar, gitu, kurang beretika, dia juga kalau ngomong kurang beretika kan? Nah, proses tuntutan untuk orang yang ini dengan orang yang ini, yang A dengan yang B, pasti berbeda. Tapi
perjuangannya sama. Bagaimana dia memaksimalkan dirinya untuk berubah, bagaimana si ini memaksimalkan dirinya berubah, tantangannya masing-masing beda-beda. Kodrat dosanya masing-masing beda-beda. Nah, itu. Yang penting adalah usaha kita maksimal untuk taat, untuk berjuang, menaati, dan mengasihi Tuhan. Itu kesempurnaan maksud. Oke. Silakan Kak Sony. Ya, jadi sudah ya. Senang sekali Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ingat ya, kalau saya tadi hubungan dengan ayat 18, itu kalau dihubungkan sama ayat 18 itu dimasukkan, ingat Alkitab itu tidak ada angka 1, 2, 3. Kalau itu bisa dimasukkan ke pasal 13, kita bisa ngelihat loh. Ternyata setan itu sabar nunggu. Ingat, waktu Yesus dicobai, dia nunggu kesempatan, yang nunggu coba. Ketika dia gagal, dia nunggu kesempatan saat yang tepat. Kalau kita melihat ayat 18 itu, kalau kita masukkan dia jadi ayat 1 di pasal 13, kita lihat dia nunggu, hati-hati. Ya, jadi kita mulai jangan sakit hati nanti kalau tahun 2024 kafir. Jangan ya, jangan, udah nggak usah. Ya, jangan kaget ya, karena itu sudah dinubuatkan jauh sekali. Ya. Bagikan berkat ya ke media sosial yang Bapak Ibu punya, ke teman-teman. Ya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.